nindakaken tugas ugi tansah njagi kerukunan alam tasih dereng wonten gantosipun. Perkawis penutupan radosan kangge minggah gunung ingkang dipun rencanakaken dinten Setu sakmenika badhe dipun tingali utawi kaji malih sakmantune kepilih kuncen sing enggal kangge keselamatan kita sedaya. Jadi sampai kepilih gantine kuncen sepisan meneh ora ana sing oleh munggah neng dhuwur gunung. Mohon maaf Pak, teman-teman kami sebanyak 4 orang sekarang posisinya berada di atas gunung. Seharusnya sejak kemarin mereka sudah turun, tapi sampai saat ini nggak bisa dihubungin Pak. Saya berupaya melakukan pertolongan, tapi dilarang naik dan disuruh menunggu saya. Maaf, sayalah yang melarang tim SAR untuk naik ke gunung. Tega banget sih lu berdua, mau ditinggalin. Pokoknya tidak ada yang boleh naik ke gunung sebelum ada kuncen yang baru. Kuncen itu apa sih? Ada aja kitchen kali. Terus solusi untuk menyelamatkan teman-teman saya apa dong Pak? Kemudian siapa yang bertanggung jawab untuk mencari pengganti kuncen? Iki lo salah ibu Delata. Wakti, ora iso nyepaki ganti ini. Mergo budi ra iso, menehi anak turun lanang. Jangan kayak gitu dong. Hari gini masih ada aja orang yang nyalahin perempuan ketika nggak bisa melahirkan anak laki-laki. Padahal kan ilmu pengetahuan sudah membuktikan kalau itu bukan ketidakmampuannya perempuan. Justru kalau mau disalahkan ya laki-lakinya lah. Karena kromosom yang menjadi penentu anak laki-laki itu justru adanya di... Hai, gue Windia. Gue Yoga. Fiska. Jadi teman-teman lo masih pada di atas? Hari Jumat kita berenam naik. Terus di pos 3 Diska badannya panas. Jadi gue turun sama Diska buat ke dokter. Hari Sabtu kita kembali lagi naik. Tapi dalam perjalanan ke pos 1 ternyata ditutup oleh warga. Lu pada baru nyampe ya? Gue Agnes. Pacar kesayangan dia juga naik hari Jumat. Sampai sekarang belum ada kabar. Dia ini sayang banget sama pacarnya. Makanya kita nyusulin ke sini. Bisa nggak bikin gue malu? Biasanya kan cowok kalau baru kenalan sama lu bawaannya kentut. Pacarnya juga sayang banget sama dia. Terus cakep banget juga. Mereka berdua sangat cocok. Mojo, kalau gue sendiri belum punya pacar. Wajar sih. Lu semua rencananya mau tinggal di mana? Kalau belum tahu, bareng kita aja di penginapan buat pendaki. Nes, bisa hitung jumlah jangkriknya nggak? Tapi gue hitung tuh gantungan di rumah-rumah dari tadi ada 28. Itu apaan ya? Itu namanya sajen. Udah beberapa hari ini demit dari gunung cari korban di sini. Nah, warga percaya supaya rumah mereka nggak diserang harus ada sajen. Isinya tuh makanan sama bagian tubuh orang yang punya rumah. Kuku, rambut, kulit, bahkan ada potong jarinya. Selama nggak ada kuncen, mereka cari cara untuk menyelamatkan diri masing-masing. Emang kerjanya ngapain sih jadi kuncen? Dia orang yang bisa berkomunikasi dengan makhluk halus yang ada di gunung, sekaligus memenuhi kebutuhan mereka, supaya semuanya jadi aman. Kuncen itu kan arti katanya dari kunci. Jadi kira-kira dia tuh pemegang kunci gerbang alam gaib di sini. Dan gue rasa sekarang pintunya lagi kebuka dan gak ada yang bisa nutup. Gerbang alam gaib kebuka. Terus kenapa nggak ada penggantinya? Emang pada gak mau banget jadi kuncen? Kalau dilihat dari pentingnya jabatan itu kan pasti gajinya gede. Wah, tahu deh nih gaji atau enggak. Cuman yang gue tanya kemarin,
Katanya pantangannya tuh banyak, syaratnya juga berat. Nggak ada yang mau jadi kuncen. Emangnya kenapa? Ya coba aja lo bayangin ketemu macam-macam demi tiap hari. Stres gak lama-lama? Iya kalau mau kayak bener. Kalau matanya gede, giginya tajam. Tetap cantik sih. Hah? Itu apaan? Kata orang sini itu namanya ketembalan. Terus penginapannya masih jauh. Apa nggak sebaiknya kita di dalam rumah aja? Demi di gunung bukannya masih banyak banget. Terus berapa banyak lagi yang ketempelan? Wah, ya mulai lagi. Lagi lo ngapain juga sih lari-lari di kuburan? Lihat nih. Ini pohon, katanya umurnya udah 1000 tahun. Dan di sini juga ada kuburan keramat. Lu dari mana? Oh, gue nginep di sini juga. Tadi gue ngeliat mobilnya di situ. Yaudah, gue mau nyalain lampu. Sekalian gue tunjukin tangan lu. Ya. Di sini ada makanan nggak? Udah lapar banget nih. Ya tapi gue nggak bisa makan mie instan ya. Ini apaan ya? Itu jalur pendakian.
Kalau mau naik ke atas, harus lewat pos 1, pos 2, dan seterusnya. Yuk. Gue mau nanya deh. Tadi kalau gue perhatiin, lo kayak ngeliat sesuatu ya pas mau di kuburan. Kenapa lo nanya kayak gitu? Ya, kelihatan beda aja. Soalnya lo tadi nggak bingung. Jujur gue gak pernah ngomongin ini sama siapapun. Tapi kadang-kadang gue emang bisa ngeliat atau ngerasain begituan. Diska nggak tahu. Ada hal yang buat gue gak bisa terbuka ngomongin ginian. Aneh juga ya, gue bisa ngomong yang tinggi di sama lo. Baik. Dis, lu udah naik gunung sini. Di atas ada apa sih? Pemandangannya itu loh, indah luar biasa. Kebahagiaan yang gak bisa digantiin. Maksud lu yoga. Pemandangan indah. Lo pernah denger gak sih yang namanya pasar setan? Apaan tuh? Tempat jual beli setan? Ya katanya tuh di atas ada yang namanya pasar setan. Di atas ada lapangan. Terus kalau kita pasang tenda di situ, malam-malam bakal kedengeran kayak ada orang ramai di pasar. Tapi pas kita keluar tenda gak ada apa-apa. Ih, beneran tuh. Serem gak sih? Duh, semoga Andi gak maksa ngajak gue naik gunung deh. Kebanyakan sih bilang pasar setan itu tempat beli barang-barang gaib. Kayak mustika, keris, mahkota. Untuk dapetin kekayaan sama kecantikan yang gitu-gitu deh. Tapi mungkin lo benar. Bisa buat beli jin. Lah, kalau pasarnya aja nggak kelihatan, belanjanya gimana? Ya biasanya tuh mereka minta tolong sama orang yang ngerti hal-hal gaib. Lewat perantara jasa orang pintar. Jangan pinter-pinter deh jadi orang. Aneh aja dikerjain. Belanjaan aja nggak ada. Ada orang WA minta kirimin kode OTP. Kode OTP tuh lihatnya di mana ya? Ini scam nih. Jangan dikasih ya. Kalau ada orang yang minta data-data pribadi, kayak kode OTP, password, PIN. Tapi kayaknya ini bener, dia bilang dari bank. Aduh, lo tuh ngerti scam gak sih? Ya kan orang itu bohong, ngaku-ngaku dia dari bank. Sekarang gini deh, kalau misalnya gue minta kode PIN bank lo, tapi gue bilangnya gue dari bank BCA. Oh, lo kerja di bank? Apaan tuh? Kita mau di sini berapa lama sih, dia? Kasihan aja Tara gitu. Terus rencana lo berdua tuh apa? Kita udah gak bisa berbuat apa-apa. Jadi besok kita pulang, kabarin keluarga teman-teman gue, dan sekalian cari pertolongan di Jakarta. Gue harus naik gunung besok pagi. Mojo, lu bangunin gue pagi ya? Bukannya tadi dilarang naik semuanya? Dilarang naik kan bukan berarti nggak bisa naik, Jo. Devin dan anak-anak lain masih di atas. Kalau nggak ada yang bisa nolongin, gue yang ngelakuin sendiri. Emangnya lu udah pernah naik? Lu tahu jalannya? Ya udah, gue temenin lu naik besok. Supaya gue juga tahu nasib teman-teman gue kayak gimana. Yoga, gue mau pulang besok. Gue nggak mau berlama-lama di sini. Please, gak usah libatin kita atas apa yang mau lo lakuin. Lagian udah, lo gak usah pergi ke atas. Tim SAR aja berpengalaman, dia tuh gak... Tenang dulu, gue cuma mau ngastiin kalau mereka tuh tahu.
wis ora ono. Dadi awake dhewe bebas nglakoni apa wae. Wong aku yakin yen Wakti wis nyimpen penggantine. Tapi sampai terakhir isih dirahasiake. Awake dhewe kudu goleki. Yen ora ana kuncen sing jaga. Terus Wahar nyeluk demit akeh medun gunung, apa ora dadi murat marit desa iki? Nah, kowe ngerti to? Yen kon angker kuwi rame ditekoni wong sing reno-reno. Jadi, desa iki kudu dadi desa angker. Yen ngomong padha krungu, mesti kabeh bakal teko rene. Jangan padidayan, jabatan, pesugihan. Terus kau sapa? Wong-wong kuwi arep jauh tulung. Wahar. Pertama, awake dhewe kudu ngusir bocah-bocah pendatang kuwi.
sambil jalan. Dia, lu sleepwalking. Gue gak sleepwalking. Nyadar gak siapa yang lu kerjain tadi? Ini lu lihat sendiri. Jo, itu siapa Jo? Widya. Widya sadar, Widya. Widya sadar. Suara apa itu? Suara lu di video? Benar. Mati. Ada yang sedang diserang. Kita harus segera tolongin. Not a good idea. Gimana, men? Emang lo bisa apa? Gaya lo mau nolongin orang yang sedang demit. Tadi aja kalau lo gak dibantuin Mojo sama Yoga, mungkin lo udah lewat kali. Sekarang lo gak mau pergi. Yang ada lo cuma nyusahin orang-orang di sekeliling lo. Lo nanya gak sama teman-teman lo, mereka pada mau ikut kesini atau enggak? Pasti enggak kan? Karena semua harus ikutin kemauan lo. Aku tuh sebenarnya gak mau ikut kesini. Terus sekarang lo mau maksa Mojo sama Yoga buat ikut sama lo. Mungkin lo bisa bilang lo gak maksa mereka buat ikut. Tapi justru karena mereka perhatian sama lo, mereka gak bisa biar lo sendiri karena mereka takut lo kenapa-napa lagi akibat kebodohan lo. Tapi kalau lo gak nyadarin itu, artinya emang bener lo tuh orang egois. Maaf, tapi gue gak bisa tinggal diam. Gue harus selalu mencoba untuk menolong. Yoga. Yoga! Ya udah, ikut aja yuk. Daripada sendirian di rumah, mending kita pergi rame-rame. Kamu suka sama Diska ya? Pak. 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 Pak, apa kabar, Pak? Pak.
gue pagi. Lu kan kemarin kecapean. Mana terus asma lu kumat lagi. Kita di sini bukan lagi liburan. Gimana nasib orang-orang di atas sana yang satu-satunya harapan itu pertolongan dari kita? Enggak, gue udah mau pulang. Gue nggak paham sama lo masih aja berharap sama mereka. Jelas-jelas mereka baru datang dan nggak ngerti apa-apa. Gak, Timstar aja gak nolongin. Maafin gue kalau gue masih berharap bisa nolongin teman-teman kita. Begini deh, kita naik dulu. Kalau memang di atas sana nggak ada petunjuk apa-apa, gue janji kita balik hari ini. Oke? Yah, dia cabut. Yuk. Kayak kita dilarang naik sama penunggu gunung ini. Kita itu dilarang naik oleh penunggu gunung ini. Tapi kita harus naik gak? Kalau emang ini jalan satu-satunya buat naik, gue harus tetap berusaha bisa naik. Gila lo ya? Kita semua udah ikutin ke lo. Kok lo gak nyadar sih? Udah dong. Gak usah maksa, kita tuh harus ikutin ke lo terus. Jangan egois. Lu bilang kemarin lo mau pulang. Gue gak nahan lo waktu pun yoga buat pulang. Lu bertahan di sini karena lo suka kan sama dia. Nah sekarang coba lu bayangin kalau dia yang hilang di atas gunung. Apa lo mati-matian juga untuk naik ke atas? Masalahnya lo tuh gak tau bakal ada bahaya apa di depan. Gue tuh cuma gak mau lo jadi celaka yoga sama teman-teman sendiri. Dia paling gak suka sama yang namanya rumah sakit. Waktu harinya sakit, dia cuma sampai parkiran. Gimana kalau kita coba untuk ketemu tim SAR lagi dan minta bantuan sama mereka? Cuman di sini nggak ada banget ya yang mau jadi kuncen. Mojo kemana sih? Ke warung lama banget. Jo, kok jajan banyak banget? Emangnya punya cash buat bayar? Hah? Bayarnya pakai cash?
Ya iyalah, bisa pakai keris kok. Nah, bisa. Lu ada kan? Ya ada sih. Pak, senternya Pak. Maaf saya nggak bisa ngeliat apa-apa. Oh, maafkan saya, Duk. Jenengan siapa toh? Mereka semua itu siapa ya Pak? Mereka warga yang keteteran demit. Ternyata banyak sekali ya Pak. Padahal baru 3 hari Kunci meninggal. Masalahnya, sebagian penduduk gak mau mengungsi. Tapi kenapa harus diikat Pak? Menjelang senja, kalau matahari terbenam, mereka bangun. Menyerang orang-orang yang di dekatnya. Tenaganya luar biasa. 1-2 orang gak sanggup untuk menahannya. Memang kelihatannya dia bangun, tapi hanya mengerang-gerang aja. Tunggu sebentar lagi, pas suruh, suasana akan berubah. Maksudnya? Keadaan Agnes gimana? Belum ada kabar. Amin dia mana? Dia tadi jalan ke sana. Enggak. Kamu baik-baik aja kan? Iya. Hei, kamu kenapa? Nggak pernah ngerasa setertekan ini. Sama sekali nggak punya solusi untuk persoalan kita saat ini, Dis. Teman-teman kita di atas butuh pertolongan, tapi aku nggak tahu caranya. Apa nggak sebaiknya kita balik aja ke Jakarta, gak? Di sana kan kita bisa minta pertolongan, dan mungkin kita bisa dapetin banyak solusi di sana.
Ini hari Jumat, Dis. Sekarang udah hari Selasa. Teman kita di atas nggak bisa nunggu. Semakin kita buang-buang waktu, semakin kecil kemungkinan mereka untuk selamat. Kita harus cari solusinya di sini, Dis. Ini semua mereka kemasukan setan. Jadi yang tidur ini sebenarnya... Ya benar. Dan mereka akan bangun sebentar lagi menjadi liar. Dua apa, Pak? 2 menit lagi. 2 menit lagi ada apa, Pak? Mereka semua akan bangun. Kalian bisa kuat tahan mereka nggak, Pak? Apa mereka akan nyerang kita, Pak? Oh, nggak mau dimakan demit. Ya, lihat nggak tuh? Serem banget. Semuanya ketempelan. Tapi tenang, semua aman terkendali di bawah pengawasan saya. Iya, udah cepat. Sebenarnya nggak perlu kabur. Lawan sudah saya amankan kok. Permisi Mas, Mbak, temannya sudah sadar. Terima kasih. Makasih, Sus. Iku keris, kumane kanggo jenengan menang jabatan. Bandino leboke ning meja kerja.
Siap. Terima kasih banyak, Mbak. Ojo sungkan toh Pak, ngabari aku. Neng ono liyane sing dibutuhke. Teman kamu ini sangat beruntung, tinggal nunggu lukanya sembuh. Seharusnya teman kamu ini dirawat 1-2 hari di sini. Tapi dikarenakan kondisi rumah sakit tidak memungkinkan, jadi sebaiknya teman kamu pulang. Permisi. Ya, terima kasih Bang. Ya. Lu jangan lebay deh. Lu nggak lihat sih orang-orang yang ketempelan tadi. Kalau lu lihat juga, lu pasti bersyukur nggak harus nginep di sini. Ketempelan kan gak serem, masih orang juga. Ya emang orang. Tapi kan lu tahu dalamnya ada setan. Iya juga ya. Ya udah ya pergi yuk. Ya udah lu ganti baju dulu yuk. Mana BH gue? Aduh. Pakai peluk-peluk modul segala. Menurut perkiraan teman-teman kita di atas, mereka cuma bisa bertahan sampai besok. Itu pun dengan catatan kalau mereka nggak ketempelan demi. Sorry, kalau gue lebih pesimis. Melihat rumah sakit tadi bikin gue makin yakin kalau mereka semua udah pada ketempelan. Jadi menurut gue, upaya kita sekarang adalah bicara sama tetua adat dan berharap ada yang jadi kuncen. Kuncen malah solusinya. Ini masalah supranatural, gak? Semua tempat keramat harus ada kuncennya. Gunung, danau, kuburan, ya lazimnya ada kuncen yang menjaga. Ya, selama nggak ada kuncen, ini chaos. Dia jangan. Ya, di sana ada sosok hitam berambut panjang yang sedang liatin. Bro, Gua rasa dia memanfaatkan kuncen mati. Apa memang benar dibunuh? Yoga.
mulai sekarang kita jangan ada yang misah-misah. Ya, sekarang kita ngumpul di kamar Agnes aja, ya. Des, gue gak mau ribut lagi sama lo. Tapi tolong jangan halangin gue untuk melakukan apapun semampu gue untuk nolongin cowok gue dan teman-teman lain yang mungkin udah tipis banget harapannya bisa selamat. Gue sebenarnya... Boleh gue ngomong bentar gak? Oke, jadi gini. Gue rasa harapan buat teman kita yang nyangkut di atas tinggal sampai hari ini. Karena mereka udah hilang 4 hari. Kalau sampai malam tetap nggak ada upaya apapun yang jelas bisa kita lakuin, gue bakal pulang. With or without yoga. Jadi gue bakal tinggal di sini jagain Agnes, teman lo. Dan lo, gue harap lo bisa ngelakuin sesuatu yang efektif buat nyelamatin semua orang yang ada di atas. Bukan cuma cowok lo. Gue sebenarnya... Kita harus ke rumah istri Kuncen. Dia yang lebih ngerti persoalan ini. Ayo, maju. Rencananya gue mau nemenin Dis Agnes. Makasih. Jadi... Saya Awindia, dan ini teman saya Yoga dan Mojo. Kami ingin bertanya sesuatu pada Ibu. Kamu ngerti ora? Arti namamu itu? Saya masih ingat loh. Kamu yang tolong saya di balai desa toh? Matur nuwun lho ya. Mari masuk. Emang arti nama lo apa cuy? Apa yang kamu mau tanyakan? Monggo. Soal Kuncen, Bude. Teman-teman kami yang hilang di atas gunung sepertinya tidak ada cara lain untuk menolong mereka selain memilih Kuncen baru. Kuncen itu nggak dipilih oleh kita, tapi ditunjuk. Yang bisa kita lakukan adalah mempersiapkan. Semoga nanti bisa ditunjuk. Bagaimana mempersiapkan? Yang nunjuk itu penunggu sini. Kalau dulu dikabarkan melalui raja, mempersiapkan dengan cara membekali pengetahuan adat istiadat dan budaya, pemahaman tentang alam gaib. Syaratnya apa yang mesti kita lakukan, Bude? Penunggu sini akan melihat calon kuncennya dan akan menentukan ritual apa yang diperlukan. Kalau di almarhum suamiku dulu disuruh topo puasa 40 hari 40 malam di bawah pohon besar di kuburan tua. Ini yang membuat hampir semua orang nggak mau jadi kuncen, apalagi akan selalu berurusan dengan demit.
Apa Wadi yang mempersiapkan seseorang untuk jadi pengganti baru, Bude? Loh, ada. Yang selama ini yang dipersiapkan memang selalu dirahasiakan oleh Wadi. Karena firasat akan hal buruk yang terjadi padanya. Setelah Wadi itu mati wajar, anak itu sekarang selalu bersembunyi. Kuncen itu sebagian besar kerjanya tidak malah menenteramkan alam sana saja, tapi kebanyakan malah menutup orang-orang yang berkeinginan buruk, memanfaatkan bahu reksa gunung. Bude Raka tuh pengetahuannya luar biasa ya. Gue bersyukur banget bisa ngobrol sama dia. Bisa. Apa yang dibikin Bude mana? Tapi kayaknya masih jauh deh. Kenapa yang penting kita ada harapan? Mau apa? Enggak mau apa-apa. Sama aja. Mau apa? Mas Panji pernah murid Wadi. Wadi? Iya, Wadi. Mas Panji kan tahu Wadi sudah wafat. Sekarang posisi Kuncen tidak ada penggantinya dan akibatnya banyak orang yang celaka, Mas. Bukan 1 atau 2 orang, tapi mungkin udah lebih dari 100 orang yang mengalami masalah. Teman-teman kami yang hilang di gunung, tidak ada yang bisa menolong mereka. Mas Panji sebagai orang yang sudah disiapkan Wadi, pasti sudah siap untuk menjadi pengganti. Mas. Banyak orang yang menggantungkan nasibnya pada keberanian Mas Panji. Saya takut bernasib sama seperti Wadi yang diburu dengan ilmu hitam oleh seorang dukun. Dia sudah lama mengincar Wadi dan menunggu hari naas untuk memanfaatkan si bahu reksa gunung. Makanya saya lumuri badan dengan lumpur untuk menolak bala. Maafkan aku, Wadi, nggak bisa menjagamu. Mas Panji nggak perlu minta maaf. Sebab Mas Panji itu nggak salah. Yang penting sekarang, Mas Panji mau melanjutkan usaha dan tidak menyerah untuk menjadi Kuncen. Waspada itu perlu, Mas. Tapi teruslah berjuang dengan waspada demi kepentingan orang banyak. Tapi ini terlalu cepat. Saya merasa belum siap untuk bisa menggantikan Wadi. 8 tahun bukan waktu yang singkat. Jangan sia-siakan waktu dan tenaga Wadi dalam mendidik, Mas. Iya, Gusti. Tempatkan Wadi di tempat yang baik dan mulia olehmu. Nanti sebelum matahari terbenam, temui saya di kuburan tua. Tolong bantu jaga saya. Semoga persoalan kita selesai. Yang ini kayaknya kuburannya tua banget. Santai, Jo. Ntar pas ritual, lo jangan ngemis-ngemis minta pulang ya. Kamu tahu gak sejarahnya kenapa minta duit itu dibilang ngemis? Dulu, pada masa Kakubolo 10, dia tuh kan orang yang kaya dan dermawan.
Jadi dia sering bagi-bagi duit buat rakyatnya. Dan itu dilakukan setiap hari Kamis. Dan rakyatnya selalu bilang, ayo kita ngemis. Jadi deh, berlanjut dipakai sampai sekarang. Kalau minta duit itu dibilangnya ngemis. Menarik. Aku wis ngerti. Kowe sing mateni Wak Di. Oh, kowe tibae. Bakal pengganti Wak Di. Yo. Hah? Panji katanya mau datang sebelum matahari terbenam. Ini udah lewat kan? Gua yakin pasti dia berubah pikiran. Kayak gua. Jangan-jangan ada apa-apa sama dia? Ini juga sih. Guys, lu pada kemana? Masalahnya harapan kita satu-satunya untuk menjadi pengganti Kuncen. Kenapa gua selalu di? Oh my god! Bojo cepat cari pertolongan Bojo! Bojo! Cepat Bojo, cepat sekarang! Oh ini cepat sama dia! Oh ini cepat! Kita harus gimana mereka? Kapan kita satu-satunya udah meninggal? Gue gak tahu lagi caranya gimana buat nolongin teman-teman kita yang di atas. Gue benar-benar menggantungkan nasib mereka kepada Mas Panji, tapi sekarang jadi begini, Kak. Gue gak sanggup mikir. Gue benar-benar gak sanggup mikir kalau bantuin gue dong, Kak.
Ya, Dis. Dis, lu tenang dulu. Gue nggak bisa dengar. Nggak, lu tenang dulu, lu tenang, oke? Hah? Agnes, ada yang terjadi sesuatu sama Agnes. Enggak. Saking tiang-tiang ikan dukun lawan kulo. Yuk, tahu golek. Temen deh. Rizka. Dia ketempelan. Dan tadi dia ngomong bahasa yang gue gak ngerti. Dan dia dari tadi nulis kayak gini. Dia berulang-ulang terus gue gak paham artinya apa. Ini aksara Jawa. Ada yang bisa baca apa? Nes, sadar Nes, ini gue Windia, teman sekolah lo Nes. Pangono sejatine guru, ora lan becik iku kegandengan. Kabeh ku suka karsane Gusti Pangeran. Becik ketitik ora ketara. Budaya argo, dhuwur wae karsane, endek wiwitane, diobong ora kopong, disiram ora teles, duit ora duit,
setan orang dunia. Udah yang aku lihat penindak sare pakole iso nuduhake di lembut sing ditulungi lan endi silahane. Udah yang aku kejuran kubur toko sekol jenengi tekan sirion aku uji kepuro menuju terang. Lu ngerti tadi dia ngomong apa? Awalnya isinya petua hidup, terus akhirnya kayak ada petunjuk. Petunjuk dari siapa? Ketuk pintu kubur, semedi dari tengah malam hingga matahari gunung. Kunci gapura jatuh di pangkuan. Disuruh semedi di kuburan jam 12 malam? Kayaknya lebih dari itu deh. Soalnya disuruh semedi di dalam kubur. Jangan-jangan ini jebakan dari penunggu gunung doang. Bisa ngebedain makhluk halus yang ingin membantu dan makhluk halus yang ingin mencelakakan. Feeling gue ini mau menolong. Udah deh, gue gak mau ikut pemikiran lo lagi. Gue mau pulang sekarang. Malam ini tuh bakal ada serangan dan gue gak mau jadi korban. Gue gak tahu dia bener. Rencana kita pulang, harus kita tunda dulu. Terlalu berbahaya sekarang. Itu nggak dipilih oleh kita, tapi ditunjuk. Sampai kepilih gantine kuncen, sepisan meneh ora ana sing oleh munggah ning dhuwur gunung. Kamu ngerti ora arti namamu itu? Guys, gue tahu apa yang harus kita lakuin. Diska, janji gue kita akan pulang ketika nggak ada lagi upaya yang jelas untuk nyelamatin teman-teman kita. Tapi sekarang gue punya solusinya. Ayo, bantuin gue. Kita mau kemana? Ikutin gue. Ayo. Iya, daripada di sini. Halo Indah, bagaimana kabar kamu? Tabah ya. Apa yang ingin kamu capai? Butuh perjuangan. Kuatkan hati kamu. Semua persoalan ada jalan keluarnya. Tapi ini berat sekali, Ayah. Aku nggak tahu aku bisa melewati ini atau enggak. Sing ikhlas lan karep mikir aja. Ayah tidak tahu apa yang sedang kamu hadapi di sana. Tapi ada satu hal yang selalu ayah percaya. Anak ayah adalah gadis yang kuat biasa. Insting kamu kuat, nak. Dan kamu selalu berjuang untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Makasih, Ayah. Ayah tunggu kamu pulang. Ayah, arti nama itu apa ya? Oke, please dengerin gue. Kalau gue udah masuk, tolong tutup pakai tanah ya. Ntar galingnya kita matahari terbit. Lu gila? Jangan mulai dia masuk akal dah.
Gue juga gak setuju. Lo bisa mati gak nafas. Ini yang lo bilang upaya jelas buat nyelamatin orang-orang. Kalian berdua gak ngerasa bego ngikutin dia? Gue ngerti apa yang dimaksud dengan tulisan Agnes ya, Daniel. Jadi gue sangat yakin itu semua ditujukan kepada gue. Lagi pula ini masih make sense kok. Ini bukan ritual kuncian 40 hari atau 40 malam. Ini cuma dilakuin dari malam sampai pagi. Lo mau jadi kuncen? Nggak mungkin kan ujiannya berupa sesuatu yang mudah. Please, Yoga. Please, Kak. Udah. Buruan tutupin pakai tanah. Tinggal 10 menit lagi. Ayo yuk. Buruan. Ayo. Ayo. 10 menit lagi guys. Buruan tutup tanahnya. Baterai HP lu masih ada nggak? Kalau ada apa-apa segera kabarin ya. Lo nyalain nomor. Usir mereka pakai tangan. Buruan. Masuk, lu bantu disiapkan. Gue juga punya beberapa menit buat nimbrung. Cepat, Dok. Yoga! Nih, beberapa gue masukin ke kantong jaket lu ya. Mas? Yes?
Terima kasih atas segala ilmu yang Ayah kasih ke Indah. Semua ilmu sangat berharga di dalam hidup Indah. Devlin, aku nggak tahu nasib kamu kayak gimana sekarang. Tapi aku berharap kamu selamat dan semoga kamu lihat video ini.
Widya. Kamu ada di sini? Katanya ada acara. Oke, yang gue sih.